Baik, ada satu doa ibadah Allah, di mana doa ini sering kita baca ketika selesai sholat 5 waktu. Doa ini senantiasa dibaca oleh para kiai, oleh para ulama, bahkan kita sering membaca doa tersebut. Apa doa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Masya Allah. Ini doa mengajarkan kepada kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, tunjukkan yang benar adalah benar, dan jadikanlah aku pelaku kebenaran. Ibadah Allah. Lihat kalimatnya, ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, dan jadilah aku pelaku kebenaran. Dan sebaliknya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang batil adalah batil, tunjukkan yang salah adalah salah, dan jadikanlah aku orang yang meninggalkan kebatilan. Ibadah Allah. Artinya hak dan batil berjalan sesuai dengan kudrat Allah. Tapi terkadang kita tidak tahu, ibadah Allah, apakah kita berada di barisannya orang yang hak atau kita berada di barisannya orang batil. Makanya kita minta dituntun oleh Allah, kita minta hidayah dari Allah, kita minta taufik dari Allah. Karena hakikatnya seseorang yang melihat kebaikan belum tentu bisa menjalankan kebaikan, saudara. Insya Allah. Terkadang kita melihat ada kejelekan, batil, kita tahu ini salah, terkadang kita melakukan kesalahan tersebut. Ibadah Allah. Makanya kita minta sama Allah, bukan saja tahu yang hak adalah hak, tapi kita minta, ya Allah, jadikanlah aku pelaku kebaikan. Ya Allah, jadikanlah aku min ahlil khair, sehingga bukan saja tahu tentang kebaikan, tapi aku melakukan kebaikan. Dan bukan saja tahu bahwa ini batil, bahwa ini salah, jadikanlah aku orang yang meninggalkan kesalahan. Ibadah Allah, ada yang menarik ketika kita berbicara tentang hak dan batil. Ini yang namanya hak dan batil sepanjang zaman selalu beriringan. Ibadah Allah, di mana ada hak, di situ ada batil. Ibadah Allah. Mari kita lihat sejarah membuktikan dari bapaknya manusia, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Adam mempunyai putra yang bernama Qabil dan Habil. Habil adalah ikon daripada hak, dan Qabil adalah ikon daripada kebatilan. Jadi mulai Nabi Allah Adam itu sudah ada, Pak, orang yang membela kebenaran dan orang yang membela kebatilan. Sudah digambarkan dari anaknya Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil. Itu adalah ikon daripada yang hak dan ikon daripada yang batil. Kemudian kita beranjak, saudara, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Namrud. Ibrahim adalah ikon kebenaran, yang mempertahankan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran dan membela kebenaran. Ikon yang kedua adalah Namrud, saudara. Siapa itu Namrud? Seorang raja yang zalim, seorang raja yang bengis, seorang raja yang tidak adil, seorang raja yang semena-mena. Ibadah Allah, beriring antara yang hak dan yang batil. Ibadah Allah. Enggak sampai di situ. Mari kita lihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ikon daripada hak, ikon daripada kebenaran, ikon daripada menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah. Di sampingnya ada yang namanya Fir'aun. Siapa itu Fir'aun, Habib? Seorang rezim, seorang penguasa yang zalim, yang tidak adil, yang semena-mena, bahkan menginjak-injak rakyat, saudara. Masya Allah. Mari kita beranjak ke depan lagi. Ibadah Allah, Habibina Muhammad, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerus kebenaran, menegakkan yang hak
menyampaikan kebenaran, lahir ikon kebatilan, saudara. Siapa mereka? Abu Lahab beserta konco-konconya, saudara. Betul? Betul. Jadi yang namanya hak dan batil terus berjalan seiring bersama. Tapi ada sesuatu yang menarik, saudara, ketika terjadi pertempuran antara hak dan batil. Allah memberikan janji. Allah memberikan janji kepada kita bahwasanya yang namanya kebenaran tidak akan pernah kalah di hadapan Allah. Yang namanya hak tidak akan pernah kalah. Karena ini adalah merupakan janji Allah. Allah yang mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini datang dari Allah. Allah memberikan bisyarah, Allah memberikan kabar gembira, Allah memberikan kabar gembira kepada kita, hai umat manusia, telah datang kebenaran, yang hak telah datang. Bahkan Allah memberikan janji, ketika datang kebenaran, kebenaran pasti akan mampu mengalahkan kebatilan, saudara. Makanya ketika kita berjalan di jalan yang hak, gak usah takut, saudara. Betul? Ketika kita menyuarakan kebenaran, gak usah takut kepada Allah. Kenapa? Allah kasih janji buat kita. Allah kasih janji buat kita. Bukan manusia, bukan malaikat yang kasih janji sama kita, saudara. Yang kasih janji adalah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha segalanya. Allah janjikan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lihat pertempuran-pertempuran yang dikerjakan, pertempuran-pertempuran yang terjadi, saudara, antara Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud, saudara. Kita lihat Namrud, ikon daripada seorang raja, ikon daripada seorang rezi, ikon daripada seorang penguasa yang zalim, yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya, yang kejam, yang bengis, saudara. Tapi pada satu saat, pada satu pertemuan, ketika terjadi pertengkaran dan pertempuran antara Nabi Allah Ibrahim dan Namrud, maka Nabi Allah Ibrahim mampu untuk memenangkannya, saudara. Insyaallah. Ini janji Allah. Makanya Nabi Allah Ibrahim tidak pernah takut, saudara, ketika dia menyuarakan kebenaran. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa yang dia hadapi adalah Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun, saudara? Masya Allah. Fir'aun adalah ikon seorang pemimpin yang zalim. Fir'aun adalah ikon daripada pemimpin yang tidak adil. Fir'aun adalah ikon daripada pemimpin yang berbuat semena-mena, saudara. Tapi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, takut? Tidak, saudara. Contoh Nabi Allah Musa, padahal dia tahu yang dia hadapi adalah Fir'aun, saudara. Tidak ada kerajaan yang paling hebat waktu itu kecuali Fir'aun, saudara. Bahkan saking zalimnya Fir'aun, gak palang tanggung, bukan saja mengaku dirinya sebagai malaikat, tapi beliau mengaku dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu di kota Mesir berada dalam genggamannya Fir'aun, saudara. Gak ada yang berani ngebantah, gak ada yang berani mengkritik, saudara. Gak ada berani yang tidak ada berani yang menyampaikan kebenaran, saudara. Semuanya takut, takut dengan Fir'aun. Karena mereka tahu kalau mereka menyampaikan kebenaran, kalau mereka mengatakan hak, mereka akan mati di tangannya Fir'aun, saudara. Lahir Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, diutus oleh Allah, seorang rasul yang akan menyampaikan kebenaran. Lihat Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa tahu, Bu, Pak, yang dia hadapi adalah Fir'aun, dia tahu. Fir'aun adalah kejam, dia tahu. Fir'aun adalah zalim, dia tahu. Tetapi keyakinan Nabi Allah Musa bahwasanya yang namanya kebenaran pasti Allah berikan kemenangan. Betul? Betul? Terjadi pertempuran, saudara. Terjadi pertempuran antara yang hak dan yang batil, antara Musa dan Fir'aun. Terjadi pertempuran dengan dahsyatnya. Akhirnya lagi-lagi yang namanya hak Allah berikan kemenangan, saudara. Mampuslah Fir'aun, betul? Matilah Fir'aun, betul? Yang terakhir, Habibina Muhammad. Habibina Muhammad
manusia paling agung, manusia paling dimuliakan oleh Allah. Ketika menyuarakan kebenaran, di sisi batil ada Abu Jahal beserta konco-konconya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Abu Janda belum lahir. Betul? Abu Janda belum? Tapi saya yakin kalau waktu itu Abu Janda lahir, maka Abu Janda menjadi konco-konconya Abu Lahab sudah. Betul? Betul? Lahirnya sekarang, Abu Janda lahirnya sekarang. Makanya Abu Janda yang diwarisi adalah karakternya Abu Jahal. Betul? Makanya jangan kaget kalau Abu Janda bikin statement macam-macam, jangan kaget karena Abu Janda tetesan daripada Abu Jahal sudah. Masya Allah. Betul? Betul? Terjadi peperangan saudara antara Abu Jahal dan konco-konconya bersama Habibina Muhammad yang menegakkan kebenaran. Terjadi pertempuran, terjadi perang. Akhirnya, pada akhirnya yang namanya hak Allah berikan kemenangan. Lagi-lagi yang hak Allah berikan kemenangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Allah. Kita jangan menggampangkan urusan yang batil, saudara. Sebab yang batil ini kadang-kadang berbahaya. Yang batil ini kadang-kadang bisa mengalahkan yang hak, saudara. Para ulama mengatakan al-haq bila nizam yughlabul batil bin nizam. Hak benar tapi nggak punya tata cara, nggak punya manajemen yang bagus, itu mampu dikalahkan oleh sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, tetapi dengan manajemen yang bagus. Makanya hati-hati, walaupun batil tapi kalau manajemennya bagus, walaupun batil tapi kalau caranya bagus, terkadang batil mampu mengalahkan yang namanya hak. Karena yang namanya batil ini ibadah Allah tidak akan pernah berhenti. Hak dan batil terus bekerja. Yang batil di sana ada orang-orang kafir, di sana ada orang-orang Yahudi, di sana ada orang-orang komunis, di sana ada